Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ferry Prasetyo Channel untuk berbagi tips dan trik. Kali ini saya akan melakukan sebuah diskusi santai mengenai seleksi mandiri UNS Surakarta bersama sahabat saya, Dewinta Indah Putri. Dalam diskusi santai kali ini akan berisi mengenai tips dan trik mengenai seleksi mandiri di UNS, kehidupan mahasiswa UNS, dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja simak diskusi berikut ini. Sebelumnya, jika konten ini bermanfaat untuk Anda, tolong subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu teman saya saat SMA. Ya, saat ini sudah di hampir semester 3 ya, mau semester 3 ya. Di UNS Surakarta. Baiklah, mungkin kita bisa tahu lebih dulu alasan mengapa memilih UNS. Perkenalan dulu, saya Dewinta, mahasiswa semester 2 jalan semester 3 di UNS Surakarta. Jadi awalnya waktu itu daftar di SNMPTN ya. SNMPTN di Undip, tapi ketolak ya. Gagal guys. Jurusan pertama yang diambil ilmu komunikasi sama psikologi, ditolak dua-duanya. Terus waktu SBMPTN ambil di UNES jurusan pendidikan sosiologi sama ilmu pengetahuan sosial, tapi juga ditolak. Terus akhirnya waktu SM ambil di UNS Surakarta. Waktu itu juga ambil UMPN di Politeknik Negeri Semarang, udah terima, tapi karena saya pikir untuk D3 10 juta itu terlalu mahal, jadinya ambil di UNS yang waktu itu beberapa hari setelah pengumuman dapat UKT yang disesuaikan sama penghasilan orang tua 6,1 juta ketemunya. Kalau dirasa 6,1 juta masih terlalu mahal, nanti kita bisa ngajuin dispensasi ataupun penundaan yang berlaku selama 1 semester. Semisal biasanya kalau dispensasi dapat potongannya 10 sampai 50% bisa, tapi rata-rata cuma 20%. Semisal kalau UKT-nya 6,1 juta, nanti kepotong 20%, berarti kita harus bayar 4.880.000. Kalau misalnya masih dirasa berat, nanti bisa ngajuin penundaan. Penundaan itu 50%. Jadi waktu awal kita bayar 2.440.000. Nanti malah bahas tentang biaya kuliah nih. Nanti 3 bulan setelahnya kita bayar lagi tuh 2.440.000. Dan itu untuk 1 semester dan selamanya sampai wisuda. Gimana sih perjuangannya sampai ke UNS? Kenapa kok lebih milih ujian mandiri di UNS ketimbang ujian mandiri di univ lainnya? Bukan sebelumnya kan sudah daftar di Undip dan UNS, kenapa kau nggak milih ujian mandiri di Undip maupun UNS? Waktu itu masih mau ngejar di UNES, tapi karena waktu jadwalnya UNES sama UNS itu tabrakan bentrok, jadi aku ambil di Polines sama di UNS. Biayanya taksir juga nggak terlalu berat. Waktu itu aku di UNS daftar 300.000, dapat tes di SMA Negeri 6 Surakarta. Jadi itu tesnya kalau dulu kan belum ada COVID-19, jadi tesnya itu bukan di UNES ya, UNS maksudnya. Bukan, ada temanku SM ya dapat di UNS, tapi ada juga yang di luar UNS, kan waktu itu kan bertiga. Nah, ada aku di SMA 6, terus temanku di SMA 5, ada satu lagi di SMK Bina apa gitu lupa. Jadi emang tempatnya beda-beda. Gimana sih perjuangannya ujian mandiri dari, mungkin bisa ceritakan perjuangan dari SNMPTN, SBMPTN dan ke ujian mandiri? Kalau SN tekanin di nilai rapot. Kalau mau keterima SN jangan sampai nilainya turun. Semisal kamu kelas 10 nih ya, jangan sampai nilainya di atas 97 deh. Terus nanti waktu kelas 2 turun 94, kelas 3 malah turun lagi tuh 90, udah otomatis dia nggak terima SN, udah wassalam. Terus nanti kalau SB kita bisa ikut yang namanya UTBK tuh. Nah, UTBK nanti keluar skor. Nah, skor itu yang dipakai buat daftar SBMPTN. Waktu itu aku juga nggak keterima. Oh ya, Terus sama, saya juga nggak terima. Terus akhirnya daftar SM, dan ternyata kan lewatnya ujian tulis ya di SMA 6. Ternyata
nilainya tuh dikonversi tuh, yang UTBK-nya 50%, yang ujian tulisnya SM juga 50%, jadinya masuk, rezekinya di Jadinya situ. itu seleksi mandiri tahun 2019 kemarin sistemnya dari ujian tulis 50% dan ujian atau UTBK 50% guys. Nah, kalau gimana sih sistem ujian mandiri UNS di tahun 2019? Sistemnya kita daftar online, setelah itu bayar Berapa dulu biayanya? 300.000. 300.000 ya. Berarti sistemnya kita datang untuk tes sama seperti tahun ini kayaknya. Kalau tahun ini gimana ujian seleksi mandiri di UNS? Sama, tesnya juga di sana, tapi mungkin lebih dibatasi karena emang kan situasinya lebih seperti ini, jadi mungkin lebih dibatasi, terus juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Mungkin gimana UKT antara jalur SNPTN, SBMPTN dengan ujian mandiri atau seleksi mandiri itu apakah ada perbedaan? Nah ini gini, kakak sih tahu buat adik-adik yang belum sampai kuliah, kalau SN udah pasti UKT-nya rendah ya, paling 500.000 sampai 1 juta itu SN. Terus nanti kalau mau ngajuin uji misi juga yang paling banyak diterima anak SN, padahal UKT-nya yang rendah 500 sampai 1 juta. Kalau SBM udah mulai melonjak, sekitar 3.900.000 sampai 4.600.000-an. Terus SM semakin melonjak 6,1 juta, bahkan lebih, tergantung prodinya masing-masing. Berarti itu minimal 6,1 juta. Itu minimal kalau SM. 6.050.000 Itu minimal tahun 2019 ya. Sebelumnya ini jurusannya apa? Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa Jawa. Pendidikan Bahasa Jawa. Pendidikan bahasa Jawa ya. Ini sekarang dapat UKT berapa ya? UKT ku masih tetap 6.100.000, tapi ngajuin dispensasi dapat potongan 20%, jadinya 4.880.000. Dispensasinya itu untuk selamanya atau beberapa waktu, satu semester aja atau gimana? Buat dispensasi untuk 6 bulan, 1 semester. Ini berarti dispensasi khusus karena ada pandemi atau memang sudah program asli? Dikategorikan. Pertama kan UNS open dispensasi. Nah, kita daftar. Terus nanti saat diwawancara, pihak yang mewawancara dia akan mengklasifikasikan kita gitu. Kita tuh terdampak COVID apa enggak. Kalau kita terdampak COVID, nanti kita masuk di dispen COVID. Tapi kalau misal kita sepertinya kok enggak terdampak nih, nah kita masuknya di dispen reguler. Kalau menurutmu soal ujian mandiri tahun 2019 kemarin gimana? Mungkin lebih sulit dari UTBK atau justru lebih mudah dari UTBK? Lebih mudah daripada UTBK. Jadi lebih mudah dari UTBK guys. Soalnya tipe soalnya Itu soalnya hampir sama. hampir sama. Apa aja sih soalnya? Kemarin Mungkin yang mengikuti UTBK juga tahu. 11-12 sama tipe-tipe UTBK. terus gimana nih tips biar lolos ujian mandiri atau seleksi mandiri di UNS Surakarta? Pertama, ikut UTBK. Soalnya kalau kita ikut ujian mandiri, nanti nilainya dikonversi. Jadi 50% skor UTBK, 50% skor ujian tulis. Kalau kita nggak ikut UTBK, nanti 100% nilai pure dari ujian tulis. Itu akan makin memberatkan. Jadi kuncinya itu jika nilai UTBK kalian itu sudah tinggi, kalian bisa punya peluang lebih besar lah dibandingkan dengan nilai UTBK kalian yang lebih rendah. Terus gimana sih cara untuk memilih jurusan yang tepat dan nilai UTBK-nya? Pertama, lihat dulu grade-nya per prodi. Lihat grade per prodi ya. Apa aja sih jurusan yang kira-kira punya passing grade yang tinggi? Apa aja? Yang fakultas-fakultas kayak kedokteran, terus hukum, Ekonomi. Asal ekonomi guys.
Kalau mau yang biasa mending ambil FKIP, kalau mau ya FIP juga boleh. Kalau FEB mulai di atasnya lagi, kalau mau di atasnya lagi FH, kalau mau di atasnya lagi Fakultas Kedokteran. Berarti yang peluangnya tinggi itu Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Ya. Kalau mau yang standar ambil FKIP atau FIB. Itu mungkin passing grade-nya agak rendah guys, jadi peluangnya cukup tinggi lah. Mungkin bagaimana sih tips biar bisa lolos seleksi mandiri di UNS Surakarta? Ini yang paling penting, ini kan tips-tipsnya. Tips bisa lolos ujian mandiri atau seleksi mandiri di UNS Surakarta. Gimana? Pertama kayak tadi ikuti UTBK. Kalau kita udah ikut UTBK paling enggak ya kita punya 50% nilai yang bisa membantu kita untuk bisa diterima di ujian mandiri itu. Kalau kita nggak punya skor UTBK 100% pure nilai dari ujian mandiri itu berat banget, apalagi kalau ambilnya di universitas yang emang udah punya nama. Kecuali kalau mau yang tanpa tes, kalau mau yang bisa langsung ambil prodi tinggi tapi tanpa tes bisa ambil di PTS. Oh, tak kira ada yang jalur tanpa tes di UNS. Enggak, bisa ambil di PTS. Kalau semisal di PTN harus mau belajar, terus ukur kemampuan sendiri. Pertanyaannya apakah saat seleksi mandiri belajar? Enggak Ini sendiri gak belajar guys. belajar. Ya, gimana? Setelah jadi mahasiswa UNS nih, kurang lebih sudah 1 semester di sana ya. 2 semester, tapi yang 1 semester kan dari di rumah. Nah, gimana sih kehidupan mahasiswa UNS? Kehidupannya gimana? Hitun nggak sih? Nggak hitun. Biaya hidup di Solo sama di Demak murah di Solo, teman-teman. Kita di Solo 5.000 ya bisa buat beli makan lauk buat 1 hari. 5.000 itu buat 3 kali makan. Wow. Kalau kalian mau hemat di Solo aja. Jadi tuh bisa jadi tergantung orangnya sih. Itu apa Biaya enggak hidup di tergantung, Solo tuh tergantung murah. orangnya. Tapi kalau mau bisa mau hemat juga bisa. Tapi kan tergantung orangnya. Ya kan? Memang murah. Ya murah. Terus mungkin pergaulannya anak Surakarta gimana ya? Terutama anak UNS pergaulannya. Mungkin Biasanya orangnya kalau ramah-ramah, kayak lembut-lembut gitu kan. Di Surakarta kan terkenal orangnya lembut-lembut gitu. yang nggak tahu ya, UNS itu kampusnya sebelahan sama ISI Surakarta. ISI Surakarta itu kampus anak-anak seni. Jadi kalau kita anak-anak UNS nih ya, biasanya punya teman anak ISI yang kalau kuliah tuh pakai sarung, kuliah tuh rambutnya gondrong, jangan kaget. Isi bebas. Kuliah tuh tindikan. Kalau kalian mau yang kayak gitu ambil di ISI, boleh. Isi Surakarta guys. Kalau mau yang di UNS juga bisa ambil anak seni, ambil FSRD, Berarti anak seni itu bebas ya? bebas. Wow. Baru tahu aku kalau seni bebas. Pakai sandal boleh, sarungan boleh. Nah kalau mahasiswi UNS yang biasanya gimana? Harus pakai helmet apa enggak? Enggak, kalau semisal yang anak-anak pendidikan rambutnya nggak boleh panjang, telinganya nggak boleh tindikan, pakaiannya di style yang Senin Selasa pakai hitam putih, nanti Rabu pakai batik, nanti Kamis pakai biasa, Jumat juga batik biasa. Jadi ada seragamnya kayak SMA guys. Kayak SMA berarti. Kalau FKIP ada seragam Kalau yang lain KF, FEB nggak ada. bebas. Jadi kalau KIP itu ada seragamnya. Kalau yang FB, FEB bebas. Jadi kayak SMA ya kalau FEB ya. Kalau bahasa gimana? Sama. Biasa sama sih. Sama ya, bahasa ada seragamnya kayak anak SMA. Jadi kalau pandangan kalian kuliah bisa bebas, ini enggak ya? Kalau di FKIP ya bisa ya. Jadi kalau di FKIP harus pakai seragam kayak SMA. Tapi emang biaya kalau buat FKIP lebih murah. Beringan biayanya di FKIP. Kalau biaya kos sendiri, Kosnya kalau kan kosku di belakang UNS, kalau cari di belakang UNS mahal. Kalau mau yang lebih murah malah yang deketan ISI tuh, tapi kan agak jauh kalau dari UNS. Tapi
tapi emang murah. Kamarnya gede, sewanya lebih murah. Berapa per bulannya berapa? Kalau di belakang UNS? Belakang UNS besar. Berapa sekitar? Kamarnya kecil, sekitar- kamarnya biasa, Sekitar tapi berapa sekitar? bisa sampai 5,5 sampai 6,5 Per tahun? per tahun. Berarti per tahun kalau Kamar mandi luar. kosnya di belakang UNS, kamar mandi luar juga 5,5 sampai 6 juta. Kalau mau yang lebih kecil bisa, tapi ya, Berarti apa? ya gitu. Kalau mau nominalnya lebih kecil, nanti kamarnya juga dapat lebih kecil. Terus biasanya lebih jauh. Satu lagi ya, belakang UNS itu namanya jalan kabut. Jalan kabut itu jalannya naik turun. Kalau kalian nggak pakai kendaraan, Mantap, mantap. kalau kalian nggak pakai kendaraan susah kalau di situ. Makanya di situ semakin ke belakang akan semakin murah karena emang jalurnya lebih Jadi itu tak kira tak kira jalannya naik turun. itu dekat pegunungan apa gimana? Oh enggak, cuma emang jalan naik turun. Walaupun enggak dekat pegunungan. Kalau biaya hidup per bulan sekitar berapa sih? UNS itu di perbatasan. Perbatasan antara perbatasan antara Surakarta sama Karanganyar. Jadi Oh, itu Kabupaten di Karanganyar. pusat kota. Kalau kalian mau kuliah di pusat kota di Surakarta ya bisa ambil di UMS. UMS itu swasta PTS tapi bagus. Grade-nya A sama kayak Unisula. Daerahnya di kota, rame, biaya hidup mahal. Tapi kalau mau yang murah, PTN beli di UNS. ini promosi ya. Enggak. Oke, berapa sih biaya hidup per bulan tadi? Sekitar mungkin berapa? Sekali aja. Kalau misal mau Kalau paling hemat dari paling hemat dulu sampai paling boros. Per 5.000 per hari ya. Yakin Beli nih? lauk. Yakin. nasinya Nasinya masak sendiri lah. ya kan itu beli juga kan banyak. Nanti aja. Ya nanti. Biasanya 2 kilo buat 2 minggu. Anggap aja 7.000 per hari lah. Sama nasi gimana? 7 kali 30 guys itu sendiri ya. 7 kali 30 itu yang paling hemat. Kalau borosnya itu berapa? 15 digeprek. Itu 3 kali makan. Kalau 3 kali makan loh. Iya 45. Berarti ya, kalau paling boros ini sekitar 45.000 per hari. Itu belum dihitung tugas. Jajan. Ya, belum jajan. Tugas, belum revisi tugas. Belum bensin guys. Jadi ya sekitar 60.000 lah per hari ya. Kali 30 aja. Itu sendiri ya. Oke. Mungkin close statement buat sama bawa UNS. Close statement. Jangan takut ditolak. Aku juga ngalamin ditolak SNMPTN, ditolak SBMPTN, ditolak PMDKPN. Terus waktu daftar SM, daftar UNPM diterima semuanya. Terus ambil yang paling murah. Terus ada lagi nih. Kalau kalian jurusan IPA atau IPS jangan linjur, kasihan temennya. Kalau misalnya jurusan IPA ambil aja deh yang kuliah jurusan IPA banyak, dokteran atau apapun. Kalau IPS diambil yang IPS. Kalau misal pengen kuliah tapi dananya mepet bisa ambil fakultas kejuruan dan pendidikan, itu lebih murah, lebih terjangkau. Jangan takut sama biaya, soalnya nanti kalau masuk bisa ngajuin penundaan, bisa ngajuin dispensasi, bisa ngajuin sanggah. Tapi kalau sanggah kemungkinannya bisa naik juga UKT-nya. Jadi hati-hati kalau isi data. Oke guys, sekian. Terima kasih. Never wanna play happy families with you, but I like having you around.